masuk masih di bab yang kelima, yakni sifat membaca surah Al-Fatihah. Saya ulas sedikit apa yang sudah kita kaji. Yang pertama tentang hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, makmum wajib membaca Al-Fatihah secara mutlak. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, makmum membaca Al-Fatihah kalau bacaan imam sir saja. Dan pendapat ketiga, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah sama sekali, baik dalam sholat yang jahar maupun sholat yang sir. Ini pendapat Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Sudah saya jelaskan, masing-masing ulama punya hujah, punya dalilnya masing-masing. Berikut kemudian yang kedua, membaca Al-Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim bersama surah Al-Fatihah. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Bismillah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Orang yang membaca Al-Fatihah tapi tidak membaca Bismillah tidak sah sholatnya. Orang yang membaca Al-Fatihah tidak menyertakan Bismillah, maka tidak sah sholatnya, karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka kalau dia tidak membaca Bismillah, dianggap tidak menyempurnakan Al-Fatihah, maka tidak sah sholat. Dan apabila Al-Fatihah dibaca jahar, Bismillah juga disunahkan untuk dibaca jahar. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, Imam Hambali, Bismillah wajib dibaca, karena Bismillah adalah bagian dari surah Al-Fatihah, tapi disunahkan, disirkan membacanya. Itulah bedanya sama Imam Syafi'i. Sama-sama menyepakati Bismillah adalah bagian dari surah Al-Fatihah, tapi Imam Syafi'i menegaskan sunnah dijaharkan kalau Al-Fatihah dijaharkan. Imam Hambali menegaskan sunnah disirkan walaupun Al-Fatihahnya jahar. Pendapat ketiga, pendapat Imam Abu Hanifah, Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, tapi sunnah untuk tetap dibaca. Itu Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Yang beda sendiri Imam Malik. Imam Malik berpendapat Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, maka Bismillah tidak dibaca ketika membaca surah Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Hambali, baik secara jahar maupun secara sir. Imam Malik ya, secara jahar maupun secara sir, Bismillah tidak dibaca sama sekali. Walaupun saya menegaskan kepada bapak-bapak, paling bagus kita ngambil pendapat Bismillah adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Toh juga nggak batal sholat kalau baca Bismillah. Toh juga nggak masuk neraka gara-gara baca Bismillah. Tapi kalau kita nggak baca dan ternyata Bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah, tapi kita malah nggak membacanya, ya kurang hitungannya. Mending lebih, kalau lebih itu tidak dosa daripada kurang jadi persoalan. Jadi sedemikian. Sama kayak kita puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kalau sudah ditetapkan oleh ulama dan pemerintah itu 30 hari, jangan pilih kurang. Karena kalau kurang kita tanggung resiko sendiri. Tapi kalau lebih enak, ada bonusnya. Dan kalau ditanya Allah apa puasanya mesti 29 tapi 30, itu sudah ketetapan pemerintah ya Allah. Tanya aja sama pemerintah, karena dia yang tahu akibatnya. Sedemikian rupa. Jadi enak. Ini yang disebut dengan fa'alaikum bisawadil a'dhar. Jadi kalau ada
nggak tanggung resikonya. Itulah mengapa pemerintah itu masuk surganya belakangan. Karena mereka banyak pertanggungjawaban, banyak urusan-urusan yang mereka putuskan, yang mereka harus pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau perkara-perkara amaliyah yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan berbangsa dan bernegara bermasyarakat, tinggal bagaimana umumnya saja yang ada di masyarakat. Terkait dengan bismillah, saya sih merekomendasikan bismillah adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Dalil-dalil tentang itu sahih semua yang menjelaskan tentang perkara itu. Tinggal milih, ada yang jahar berarti di mazhab Syafi'i, ada yang sir berarti di mazhab Hambali. Studi kasusnya pernah saya sampaikan. Riwayat yang tercantum dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir di juz yang pertama halaman 24. Riwayat ini diambil oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dari riwayat Imam Ad-Darqutni, bunyinya anna Muawiyah bin Abi Sufyan, sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan qadimal Madinata hajjan aw mu'tabiran, beliau menetap di Madinah dalam rangka haji atau umrah. Jadi orang haji atau umrah yang beliau ketika itu ziarah di Madinah. Fasalla bin nasi falam yaqra bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengimami manusia, orang banyak di Masjid Nabawi maksudnya. Namun beliau ketika mengimami salat tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama yang menjelaskan kejadian itu di salat maghrib di Masjid Nabawi. Karena zaman itu kan Pak, kalau ada khalifah yang jadi imam. Kalau ada raja yang jadi imam. Kebiasaan di zaman dahulu. Kalau sekarang sudah bergeser, enggak semua khalifah pintar jadi imam. Makanya kemudian ditunjuklah raja Arab tidak jadi imam lagi, menjadi imam khusus, imam Masjidil Haram misalnya. Presiden Indonesia enggak jadi imam lagi, ditunjuk khusus imam tersendiri di Masjid Istiqlal. Kalau zaman dahulu kan tidak. Orang jadi khalifah itu ya pintar semua. Saya ditanya, Ustaz, boleh nggak ulama itu jadi raja? Boleh, nggak dilarang. Jangan sampai dikatakan kalau ulama jadi raja cinta dunia, tidak boleh. Itu Abu Bakar ulama, Umar itu ulama, Utsman ulama, Ali ulama, Khalifah Harun al-Rasyid itu ulama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ulama, boleh jadi raja. Kalau ulama jadi raja enak, dia bisa langsung ngimami sholat. Nah, Muawiyah ini ngimami sholat, cuman dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim bersama Al-Fatihahnya. Hina tataha salata. Jadi ketika membuka salatnya tidak membaca bismillah, atau ketika membaca Al-Fatihah tidak membaca bismillah. Wa qara'a bi ummil Qur'an. Beliau membaca Al-Fatihah saja dari alhamdulillahirabbil alamin sampai akhirnya. Falamma qada salata, ketika selesai salat, atahul muhajirin wal ansar, sahabat-sahabat muhajirin yang masih hidup di zaman itu dan sahabat-sahabat ansar mendatangi beliau min nahiyatil masjid, di beranda masjid. Saking sopannya Pak, nggak mau protes dalam masjid, protesnya di luar masjid, protesnya juga dengan protes yang beradab. Kemudian faqalu, mereka berkata kepada Muawiyah, atarata salataka ya Muawiyah, anasita bismillahirrahmanirrahim. Bahasa kitanya begini, wahai khalifah, wahai Muawiyah, engkau itu sengaja tadi pun enggak baca bismillah, atau memang engkau lupa enggak baca bismillah dalam sholat tadi bersama Al-Fatihah? Nah, Muawiyah ini Pak, dia enggak jawab lupa, enggak jawab sengaja tidak baca bismillah, diam saja Muawiyah ini. Falamma shalla bihimul ukhra qara'a bismillahirrahmanirrahim. Ketika Muawiyah salat di salat berikutnya, berarti berikut dari maghrib salat isya, beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa penjelasannya? Muawiyah adalah salah satu sahabat Nabi yang berpendapat tidak membaca bismillah bersama Al-Fatihah.
Cuman beliau sebelumnya tidak menyadari kalau sahabat di Madinah di zaman itu mayoritas menyukai membaca bismillah dan menganggap bismillah bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, sebagai sebuah kebijaksanaan, ketika beliau mengimami sholat isya, beliau kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bentuk kebijaksanaan. Apa yang disebut oleh ulama, orang-orang Indonesia, orang tua dulu, Pak, di mana bumi dipijak, di situ langit dibumi. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Keterangan ini di tafsir Ibnu Katsir juz yang pertama halaman 24 dan dalam riwayat Imam Ad-Darqutni nomor hadis 1167. Ini penting bagi kita melihat situasi dan kondisi. Atau begini caranya, kalau ada yang bermadhab Hambali, maka bismillahnya tetap sedikit diperdengarkan. Kayak kita mendengarkan Imam Masjidil Haram. Arab Saudi zaman sekarang kan madhab resminya madhab Hambali. Beda dengan Arab Saudi yang seabad lebih yang lalu. Yang Imam Masjidil Haram itu kan digilir. Misalnya subuh saja. Subuh hari ini madhab Hanafi, subuh besok madhab Maliki, subuh besoknya madhab Syafi'i, subuh besoknya madhab Hambali. Makanya orang zaman dahulu, zaman kakek-kakek kita itu, yang naik hajinya pakai kapal, pulang haji pintar semua, pulang haji bijaksana semua. Mereka tahu perbedaan pendapat. Nggak pulang haji kemudian main ponis bid'ah, tidak. Karena mereka di sana digilirkan. Jadi ulama-ulama di Arab itu begitu. Ada yang bermadzhab Hanafi, ada yang bermadzhab Maliki, ada yang Syafi'i. Nah, ketika Bani Suud berkuasa, kerajaan Saudi menetapkan bahwasanya madhab di dua masjid haram, Haramain, Mekah, Madinah, tidak lagi bergilir madhabnya, tetapi ditetapkan hanya satu madhab saja. Itu sebabnya. Tapi imamnya bijaksana. Saking imamnya bijaksana, walaupun madhabnya tunggal, hanya Hambali saja, maka imam tetap memperdengarkan bismillah. Walaupun tidak terlalu keras. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sholatnya yang agak dekat imam itu, Pak, terdengar bismillahnya. Jadi imam ingin menjawab keraguan, imam tahu betul banyak di antara makmum itu yang bermadhab Hambali, yang bermadhab Syafi'i maksud saya. Jadi kalau kita hitung populasi, Pak, umat Islam di dunia ini yang paling banyak pengikutnya madhab Hanafi, itu paling banyak. Walaupun di Indonesia ini hampir nggak ada, tapi paling banyak pengikutnya madhab Hanafi. Mengapa paling banyak? Ya kita hitung saja India, Pakistan, Bangladesh, orang Islamnya saja mungkin sudah 600 jutaan lebih kan? Orang Islamnya saja. Nah, mereka rata-rata bermadhab Hanafi. Itu mengapa paling banyak? Dan orang Eropa itu lebih suka dengan madhab Hanafi karena lebih longgar. Makan hewan sembelihan saja nggak apa-apa, makan sembelihan ahlul kitab, asal kita makannya bismillah. Kalau di Eropa mau pakai madhab Syafi'i agak sulit karena diharamkan itu. Bingung mau makan masuk restoran kan? Takut yang nyembelih bukan orang muslim. Dan maka cocok dengan madhab Hanafi. Yang kedua, yang paling banyak pengikut kedua itu madhab Syafi'i, itu paling banyak pengikutnya. Jadi makanya Imam Masjidil Haram sangat bijaksana. Beliau sedikit memperdengarkan bismillah. Apalagi kalau dia ke Indonesia, kayak Syekh Sudais, jadi pimpinan Imam Masjidil Haram, pernah berkunjung ke Indonesia beberapa tahun silam, mengimami salat di Masjid Istiqlal. Beliau mengeraskan bismillah dan beliau membaca doa kunut. Ketika ditanya wartawan, oh beda ketika lagi ngimamin di Masjidil Haram, jawab beliau simpel, ini Indonesia bukan Arab Saudi. Itu bagus. Jadi imam itu harus punya kebijaksanaan sedemikian rupa. Baik, saya lanjut Pak ke bagian berikutnya, masih di sifat membaca di dalam sholat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga di sifat membaca, yakni sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah. Sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah. Bagaimana adab membaca surat-surat setelah Al-Fatihah? Hukumnya nggak wajib,
cuman sunnah. Artinya begini, kalau orang sholat dia cuman membaca Al-Fatihah saja sah sholatnya. Makanya bapak-bapak kalau ada uzur syar'i, sakit misalnya, sholat nggak bisa lama-lama, baca Fatihah saja jadilah, karena lagi sakit atau lagi mules kebelet misalnya, baca Fatihah saja jadilah. Ada sesuatu dan lain hal, apalagi waktunya mepet, kita baru mau masuk masjid, mau sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah misalnya, tapi sebentar lagi iqomah, boleh kita perpendek, hanya membaca Al-Fatihah saja, enggak baca iftitah dan juga tidak baca surah, enggak apa-apa. Yang makruh itu kalau sengaja di waktu longgar karena malas, itu enggak boleh, makruh hukumnya, tapi sholatnya tetap sah. Apa adabnya? Yang pertama, baca ayat yang disuka. Boleh milih maksudnya, enggak harus yang berat-berat bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idastaqbaltal qiblata fakabbir." Kalau engkau menghadap kiblat, kata Nabi, maka bertakbirlah. Tsumma bi ummil Quran, lalu bacalah ummul Quran Al-Fatihah. Tsumma bima syi'ta, lalu bacalah surat apa saja yang kamu suka. Jadi yang hafal di kita, yang suka di kita. Di sini hadis sahih tercantum dalam kitab Musnad Imam Ahmad 18.516, At-Tirmidzi 302, An-Nasa'i 1053, Abu Daud, Ad-Darimi dan lain sebagainya. Yang kedua, disunnahkan membaca surat yang mudah, jangan yang sulit. Jadi kalau mau sambil ngapal, jangan di sholat fardu. Kalau mau sambil ngapal di sholat tahajud misalnya, tidak apa-apa. Jadi kalau lupa kita bisa bablasin rukuk saja, tidak masalah. Tapi kalau dalam sholat berjamaah kan belepotan lupa, bingung makmumnya Pak. Sedangkan makmum juga nggak hafal tuh surat umpamanya ya. Makanya jangan dibaca kalau masih setengah-setengah hafal, masih nginget-ngingetin hafalan. Nabi bersabda, "Idza kunta ila sholati fakabbir." Kalau engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Tsumma ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Ma tayassara ma'aka, yang mudah bagimu, baca yang mudah saja. Sahih Al-Bukhari 757, Sahih Muslim 397, Sahih muttafaqun alaih, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Nah, kalau menjadi imam, bacalah ayat yang memudahkan bagi makmum, jangan yang menyulitkan bagi makmum. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru." Ringankan, mudahkan, wa la tu'assiru, jangan dipersulit. Ini terkait dengan bacaan Al-Qur'an ini. Jadi walaupun menjadi kaidah umum, ajaran Islam itu Pak jangan dipersulit. Kalau ada dua pilihan, pilih yang paling mudah. Itu ulama loh yang menganjurkan. Ajaran Islam itu jangan dipersulit, tapi jangan pula dimudah-mudahkan. Tapi kalau ada 1, 2, 3 pilihan, pilih yang paling mudah. Itu ajaran Islam itu begitu sifatnya. Nah, terkait dengan imam sholat, ada kejadian kata Anas bin Malik, imam sholatnya panjang betul. Di kampung orang-orang baru masuk Islam. Lantas kemudian orang ngadu kepada Nabi, gempor jadi orang Islam. Karena ngapa? Berdiri aja lama betul. Maka Nabi bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru." Mudahkan kata Nabi, jangan kamu persulit. Wa basyiru wa la tunaffiru. Gembirakan mereka, jangan bikin mereka ragu. Ini kaidah ajaran Islam itu, satu meringankan. Ini jadi kaidah dakwah Pak, satu meringankan, dua menggembirakan. Tidak boleh dakwah itu memberat-beratkan, dan tidak boleh juga dakwah itu bikin orang ragu. Makanya saya sering sampaikan, dakwah itu kalau isinya caci maki bukan dakwah. Dakwah itu saya lihat kalau isinya marah-marah, nyaci maki, itu bukan dakwah. Karena dakwah kaidahnya nggak ada begitu. Walaupun orang Indonesia ini begini Pak, kalau yang ngomong itu ustaz, walaupun salah bener aja. Walaupun
semuanya harus dibenarkan kan. Ini lemahnya orang Indonesia. Makanya kata Nabi di akhir zaman itu kathirun khutaba'u wa qalilun fuqaha'u. Terlalu banyak tukang ceramah, terlalu banyak tukang ngomong, tapi sedikit yang betul-betul paham agama. Sedikit yang betul-betul pakar agama, sedikit ulama, yang banyak tukang ceramah. Makanya kita harus bedakan, harus tetap nyari. Ini ceramahnya bener apa enggak? Nyari filter. Ini nasihatnya pas atau tidak. Karena kalau mencaci itu bukan dakwah namanya, bukan dakwah dan bukan sebuah keberanian. Berani itu kan tidak harus mengepalkan tangan dan nantang-nantang, nggak harus. Berani itu kan tidak mesti harus mencaci maki. Berani itu kan sebuah sikap, bukan kata-kata yang penuh cacian. Ini penting sekali. Baik, saya lanjutkan. Gembirakan, jangan bikin orang lain. Ringankan, jangan dipersulit. Makanya ada kejadian Ahlul Bawadi. Jadi dia orang kampung pegunungan Arafah. Jadi dia datang ke masjid, kencing di dalam masjid. Itu Umar sudah ngapel nih, mau diinju tuh orang. Karena mengapa? Menghinakan masjid. Bahasa seorang sekarang penistaan masjid. Jadi kencing di dalam masjid. Untung Nabi tahu. Jangan dipukul, kata Nabi. Ambil air, siram dan bersihkan bekasnya. Tapi orang itu kurang ajar ya Rasul. Ini kan masjid. Dia orang waras, kenapa dia kencing di dalam masjid? Sudah, kata Nabi, bersihkan saja. Karena apa? Dia belum paham bagaimana memuliakan masjid. Apalagi dia ini kaum nomaden di Arab, suku Arab asli, Arabi, suku Arab pegunungan asli, suku asal kan begitu. Dan dia walaupun waras, dia biasa kencing sembarangan. Ajarkan dulu, kata Nabi. Kalau engkau bersikap keras dengannya, maka dianggap akan menganggap Islam itu agama yang keras. Akhirnya dia akan lari. Ajarkan dia dulu, beri pengetahuan terlebih dahulu, bimbing terlebih dahulu. Jadi jangan langsung main kamplong aja. Emang salah dia kencing di masjid. Masjid apa? Kita lihat orang meludah di masjid aja main kamplong kan. Apalagi ini kencing kan. Lagi pula kalau orang zaman sekarang kencing di masjid pasti nggak waras. Atau mungkin pikun kan. Jadi sedemikian rupa. Baik. Selanjutnya hadis ini hadis sahih nomor Sahih Bukhari nomor 69, Sahih Muslim 1734. Hadis yang berikutnya, idza shalla ahadukum linnas fal yukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami orang banyak, fal yukhaffif, maka ringankan. Jadi jangan diperberat salatnya. Fa inna fihim mudha'ifa wa saqima wal kabira. Karena di antara makmum itu ada orang yang lemah. Ada orang yang lemah, wasaqima, ada orang yang sedang sakit, wal kabira, dan ada yang sudah kakek-kakek. Dia ada yang lemah fisiknya, ada yang sedang sakit, ada kakek-kakek yang sudah renta. Wa idza shalla li nafsihi falyutawil ma syaa. Nah, kalau dia sholatnya sendirian, kata Nabi, silahkan panjangkan menurut yang dia suka. Kalau sholat berjamaah ringankan, tapi kalau sholat sendirian panjangin aja semau dia. Sahih Bukhari 703, Sunan Abi Daud 794, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Yang berikutnya adabnya, hendaklah membaca pada rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Bacaan rakaat yang pertama disunahkan lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Wa kana yutawwilu fi rakaatil ula min salat subhi wa yuqassiru fi tsaniyah. Nabi itu memanjangkan bacaan yang pada rakaat yang pertama dan memendekkan bacaan pada rakaat yang kedua. Sahih Al-Bukhari nomor 759, Sahih Muslim 451. Bacaan yang paling disukai Nabi dipanjangkan, Pak, utamanya di sholat subuh. Sholat subuh itu bagusnya agak dipanjangkan, dibedakan dari sholat yang lain. Yang diringkaskan zuhur dan asar. Ya bayangin kalau di zuhur dan asar kita baca suratnya panjang, ngelamun makmum. Kalau buku di imamnya pasti ngelamun. Mikirnya udah kemana-mana aja. Tapi kalau sholat subuh mengapa dipanjangkan? Pertama sholatnya cuma 2 rakaat.
Yang kedua apa? Takut ada yang telat bangun. Yang telat bangun dia tetap ke bagian sholat subuh. Kalau imamnya sedikit memanjangkan bacaan. Kayak tadi kan saya tertinggal tuh. Karena Ustaz Fauzi bacanya agak panjang, enak. Saya nggak masuk. Begitu masuk ke dalam sholat, Ustaz Fauzi boleh. Kalau saya masuk ke dalam sholat masih kebagian, jadi tidak masuk saya. Karena membacanya surah Al-Hasyr, jadi dipanjangkan bacaannya. Coba kalau subuh tadi bacanya kulhu rakaat pertama, pasti udah masuk saya ketinggalan. Tapi kalau sholat maghrib sedang-sedang saja, sholat isya sedikit agak dipanjangkan. Jadi begitu. Selanjutnya disunahkan membaca surat-surat tertentu. Boleh mengkhususkan sholat, boleh. Misalnya dalam sholat Jumat membaca surah Al-Jumu'ah, boleh. Jadi mengkhususkan sholat-sholat tertentu di sholat-sholat tertentu. Tidak juga tidak jadi masalah. Misalnya dalam sholat Idul Fitri membaca Hal Ataka misalnya, boleh. Misalnya membaca dalam sholat witir membaca Sabbisma Rabbikal A'la. Kemudian membaca Qul Al-Falaq An-Nas di rakaat ganjilnya. Di satu rakaat langsung 3 surat langsung, boleh mengkhususkan kayak gitu. Tapi nggak dibaca itu juga nggak apa-apa, tidak merusak sholat sama sekali. Kemudian yang berikutnya, sedangkan membaca surat, membaca Al-Fatihah, membaca Bismillah sebelum surat dilonggarkan oleh para ulama. Ada yang tidak membaca Bismillah lagi, langsung baca suratnya. Ada yang membaca Bismillah kalau dia di awal surat. Ada yang tidak membaca Bismillah, ada yang tetap membaca Bismillah. Longgar saja Pak, nggak akan jadi maksiat. Karena Bismillah adalah bagian dari surah Al-Quran. Toh juga di mushaf Al-Quran, para sahabat dan para ulama telah menyepakati tentang kesunahan membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surat, kecuali surah Al-Baqarah atau surah At-Taubah. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Sebagai pengantar, sekarang kita buka tanya jawab. Pertanyaannya bebas, saya persilakan. Masih Pak, silakan. Ada pertanyaan?